kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami sama-sama Tuhan boleh memuji, boleh memuliakan nama Engkau. Saatnya Tuhan kami mempersiapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu supaya firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat siang adik-adik. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kalian, dengarkan dengan baik-baik ya. Kalian lihat, ada gambar seorang anak laki-laki di samping. Kira-kira anak ini umur berapa ya? Ada yang bisa menebak? Anak ini kira-kira umurnya 8 tahun. Nah, biasanya anak 8 tahun ngapain ya sehari-hari? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, anak 8 tahun biasanya sekolah, bermain, belajar. Ada yang diminta membantu papa dan mama. Tapi di dalam Alkitab, anak umur 8 ini mengerjakan sesuatu yang tidak biasa. Apa yang dikerjakan anak ini di Alkitab? Coba lihat gambar ini. Kira-kira kalau bajunya seperti ini, apa ya pekerjaannya? Wow, umur 8 tahun menjadi raja. Siapa di sini yang punya kakak yang umurnya 8 tahun? Itu berarti kira-kira dia kelas 3 SD atau yang kakaknya kelas 4 SD siapa? Nah, kurang lebih raja muda ini seperti kakakmu itu. Baru kelas 3 atau kelas 4 SD, tapi sudah harus menjadi raja. Masih sangat kecil, masih suka bermain, tapi Allah memilih dia untuk menjadi raja memimpin bangsa milik Allah. Namanya Yosia. Ini Raja Yosia. Raja Yosia berumur 8 tahun waktu diangkat menjadi raja. Tapi walaupun Yosia masih sangat kecil, Yosia tidak jahat dan tidak nakal. Yosia taat kepada Tuhan. Yosia mengasihi Tuhan. Yosia melakukan yang benar buat Tuhan. Yosia tidak ikut-ikutan menyembah patung. Yosia hanya menyembah Tuhan. Kira-kira Tuhan senang tidak kalau ada anak-anak yang taat dan mengasihi Tuhan seperti Yosia? Tentu Tuhan senang sekali. Siapa di sini yang juga sudah taat dan mengasihi Tuhan? Kakak rindu nih, setiap kita setiap hari semakin taat dan mengasihi Tuhan. Lihat gambar selanjutnya. Setelah beberapa tahun menjadi raja, Yosia menyuruh orang-orangnya untuk menghancurkan benda-benda yang biasanya dipakai untuk menyembah Allah lain. Patung, hiasan-hiasan, meja-meja, pokoknya semua yang dipakai untuk menyembah Allah lain harus dihancurkan. Yosia hanya percaya kepada Allah, hanya Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Yosia tidak mau menyembah patung-patung. Yosia tahu hanya Allah yang layak dipuji dan bisa mendengar doa-doa kita. Maka dari itu, Yosia menyuruh orang untuk menghancurkan semua benda-benda dan patung-patung itu. Yosia rindu seluruh rakyatnya juga hanya menyembah dan memuji Allah. Tidak berhenti sampai di situ. Suatu hari, Yosia menyuruh orang untuk memperbaiki rumah Tuhan. Bagian gedung yang sudah rusak diperbaiki, hiasan-hiasan yang sudah rusak diganti. Pokoknya, Yosia mau rumah Tuhan jadi indah kembali, supaya bisa dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Yosia rindu seluruh rakyatnya datang ke rumah Tuhan untuk mencari Tuhan dan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Nah, waktu orang-orang ini memperbaiki rumah Tuhan, mereka menemukan sesuatu yang sangat berharga. Mereka semua kaget. Mereka menemukan kitab Taurat Tuhan. Kitab Taurat itu apa? Kitab Taurat itu seperti Alkitab,
bukunya Tuhan. Isinya firman Tuhan, diberikan oleh Allah langsung untuk umatnya. Isinya sangat penting adik-adik, seperti Alkitab kita saat ini. Kalau tidak ada Alkitab ini, kita tidak bisa tahu isi hati Tuhan. Tapi waktu itu buku Tuhan ini hilang. Mungkin terselip di antara bangunan rumah Tuhan yang rusak. Dan kini buku Tuhan ditemukan kembali. Orang yang sudah dipilih Tuhan membacakannya untuk Yosia. Yosia sedih sekali saat mendengar isi buku Tuhan. Yosia sedih karena ternyata selama ini Tuhan sangat tidak senang dengan apa yang bangsanya lakukan. Tuhan marah, Tuhan membenci bangsanya, bahkan Tuhan mau menghukum bangsa Yosia. Wah, Tuhan marah, Tuhan bisa marah. Adik-adik, Tuhan bisa marah. Tuhan itu membenci dosa. Tuhan itu kudus. Dia tidak bisa dekat-dekat dengan dosa. Tuhan membenci dosa. Dan Tuhan mengasihi kamu dan kakak, tapi Tuhan sedih kalau kita tidak mentaati firman Tuhan. Tapi, apakah selamanya Tuhan marah? Apakah Tuhan terus-terusan membenci Yosia dan bangsanya? Oh, ada kabar baik. Tuhan tidak terus-terusan marah. Tuhan juga tidak terus-terusan marah kalau kita berbuat dosa. Tuhan berkata kepada Yosia, Tuhan mengampuni Yosia dan bangsanya. Tuhan mengasihi Yosia dan bangsanya, dan Tuhan tidak akan menghukum mereka karena mereka sekarang sudah hidup mengasihi Tuhan lagi. Sama dengan kamu dan kakak, kita tidak akan dihukum. Kita tidak jadi dihukum. Hore! Itu karena Tuhan sudah mengampuni kamu, mengampuni kakak, mengampuni papa mama, mengampuni adik kakakmu. Terpujilah Allah. Hore! Terpujilah Tuhan. Siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa kita? Ya, hanya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dulu Tuhan juga tidak mau dekat-dekat dengan kita karena kita penuh dosa. Tapi lihatlah, sekarang kita bisa bebas kapanpun kita datang kepada Tuhan. Terpujilah Allah kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu siang hari ini. Biar kami boleh hidup sama seperti Yosia, memuliakan Tuhan sejak kami masih kecil. Kami mau mentaati perintah-perintah-Mu, kami mau hidup kudus, kami mau hidup mengasihi Tuhan dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, saatnya SPA. Ayat SPA hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita baca sekali lagi ya. Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Shalom adik-adik, bagaimana kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik, kakak sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Yang kakak harapkan adik-adik juga diberkati dengan cerita kita hari ini. Adik-adik sudah selesai mendengarkan ceritanya. Bagus sekali ya adik-adik. Yuk kita bersama kakak, kita akan bermain, kita akan membuat craft. Craft kita hari ini apa ya? Adik-adik, craftnya sangat mudah kita buat. Terus bahannya ada di sekitar rumah kita. Adik-adik tidak kesulitan untuk mencarinya. Dan kakak harapkan adik-adik pasti bisa membuatnya. Nanti adik-adik membuatnya bersama mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah kita. Yuk kita fokus. Bahannya apa saja? Perhatikan ya.
Pertama-tama yang harus kita sediakan adalah kertas gambar. Nah, adik-adik punya kan di rumah? Pasti adik-adik punya di rumah. Setelah itu kita sediakan lem. Nah, lalu kita gunakan gunting untuk memotong pola. Tapi adik-adik hati-hati ya kalau menggunakan guntingnya. Setelah itu apalagi ya? Kita sediakan kertas lipat. Nah, seperti ini adik-adik. Macam warnanya banyak sekali adik-adik. Terus bagaimana caranya ya? Kita akan buat pola lingkaran sebanyak 2 lingkaran. Lingkaran besarnya ya. Lingkaran kecilnya kita buat 4. Terus bentuk perseginya kita buat 2. Persegi panjangnya nih seperti ini adik-adik, kita buat 1. Persegi panjang kecil kita buat 1. Setelah itu kita buat segitiga kecil. Nah, segitiga kecilnya seperti itu ya adik-adik. Terus kita buat pola seperti ini. Pola apa ya? Oh, pola awan, betul sekali. Terus setelah itu apa lagi ya adik-adik? Kita buat setengah lingkaran kecil 1 saja. Nah, kalau semuanya sudah dibuat, apa yang harus kita lakukan ya? Perhatikan ya adik-adik, coba perhatikan semuanya. Kita ambil lem ya, kita ambil perseginya, segi 4-nya yang besar. Kita tempel di sini. Kita tempel. Nah, nanti adik-adik ambil warnanya sesuka adik-adik. Adik-adik sukanya warna apa? Boleh. Nah, terus segi 4 kita tempel yang 1. Kita ambil lagi yang 1. Kita beri lem lagi, kita tempel di sini. Seperti ini adik-adik. Terus kita ambil lingkaran yang besar, kita tempel di sini. Kita ambil lingkaran yang besar lagi, kita tempel di sini. Terus kita ambil lingkaran kecilnya, kita tempel di sini. Terus seperti itu ya adik-adik. Nah, bentuknya akan seperti ini adik-adik. Nih ya. Nah, bentuknya akan seperti ini adik-adik. Terus kita ambil lagi ya. Kita ambil lagi. Terus setelah itu adik-adik, nah kita ambil. Nah, seperti ini. Kita beri lem di sini. Nah, seperti ini adik-adik. Terus kita ambil bentuk segitiganya. Nah, kita tempel di sini. Kita ambil setengah lingkarannya. Kita tempel di sini. Nah, oh terus apa lagi ya? Oh, bentuk awannya. Kita tempel di sini. Nah, bentuknya seperti apa adik-adik? Coba tebak. Bentuknya seperti apa adik-adik? Betul sekali. Bentuknya seperti kereta. Nah, mudah sekali ya caranya. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, nanti kalian boleh tulis ayat sepa di sebelah sini ya. Kalian tulis ayat sepanya yang kita pelajari hari ini. Adik-adik bisa? Aku pasti bisa. Caranya sangat mudah sekali. Yuk adik-adik, kita membuat bersama mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di dalam rumah kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan.